Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putu. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Dipoyono Djokomodo dalam kiprahnya di dalam perpolitikan di Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Djokomodo atau Dipoyono sudah berhasil menyelesaikan, yaitu kodifikasi hukum yang ada di Mojopahit. Kitab kodifikasi hukum yang dibuat oleh Dipoyono atau Djokomodo ini disebut dengan Kutara Manawa Dharma Sastra yang telah diterima oleh Raden Wijaya, dan Raden Wijaya merasa puas dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Djokomodo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Djokomodo diperintahkan oleh Raden Wijaya untuk sementara waktu berada di Mojopahit karena perlu adanya tukar pikiran, pandangan-pandangan yang terkait dengan kodifikasi kitab undang-undang hukum yang telah dibuat. Pemirsa, setelah selesai beberapa tahun berada di Mojopahit, akhirnya Djokomodo kembali ke Daha karena Djokomodo sudah merindukan sahabat-sahabatnya, karena di sana Nolo Anolo, putra dari Haryotilam, sudah kangen menunggunya. Kemudian sahabat-sahabatnya dari Modo yang dibawa ke Kediri, yaitu Gasti, Putut, dan Bajil, juga sudah lama menunggu karena rindu ingin bertemu dengan Djokomodo. Demikian pula Pohong, yaitu seorang keturunan Cina yang berasal dari Tuban, dan Boyolatu serta Boyotanu, yang semuanya ada 8 orang ini sudah sangat merindukan kehadiran dari Djokomodo. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasanya setelah sampai di Kediri, kemudian bertemu dengan sahabat-sahabatnya, kemudian Djokomodo melakukan pertemuan-pertemuan dan melakukan diskusi-diskusi tentang keadaan yang ada di Mojopahit dan keadaan-keadaan yang berkembang secara umum. Oleh sebab itu, ketika di dalam pertemuan itu Djokomodo memberikan sebuah peringatan kepada sahabat-sahabatnya, yang mana peringatan ini pernah diterimanya dari gurunya atau orang tua angkatnya, yaitu Patih Haryotilam. Saat itu beliau mengatakan bahwa, wahai anakku Modo, berhati-hatilah apabila kamu bertemu dengan seseorang apabila kamu nanti berada di Mojopahit, yaitu seseorang yang namanya Dia Halayuda. Dia adalah orang yang mulutnya seperti ular berbisa, suka mengadu domba sesama sehingga menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Itu adalah pesan yang pernah disampaikan Haryotilam kepada Mada. Kemudian setelah itu Mada juga pernah bertemu dengan Empu Prapanca. Kemudian terjalin sebuah hubungan persahabatan yang baik karena sama-sama anak mudanya, cuma umurnya masih selisih sedikit lebih tua Empu Prapanca daripada Mada. Tetapi pengalaman dan cerita sejarah yang terkait dengan Mojopahit
banyak didapat dari orang tuanya, sehingga Empu Prapanca bisa menulis setelah mendapatkan warisan-warisan keterangan dan cerita dari orang tuanya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, saat itu Mada diinformasikan tentang keadaan Mojopahit sejak awal. Kemudian Empu Prapanca menceritakan tentang awal kejadian dan berdirinya kerajaan Mojopahit. Diceritakan oleh Prapanca bahwa Mojopahit ini didirikan tidak dengan mudah, tetapi dengan sebuah kecerdasan akal yang luar biasa, yang aktornya tidak lain adalah Raden Wijaya. Saat itu 1293, setelah bisa mengarahkan bala tentara Tartar yang datang dari Cina 1289, kemudian bersama-sama menggempur Kediri yang saat itu dipimpin oleh Joyokatpang, yang mana Joyokatpang setelah meruntuhkan kerajaan Singosari, akhirnya Raden Wijaya yang dibantu oleh Arya Wiraraja dan saudara-saudaranya Arya Wiraraja, Lembusoro, kemudian anak-anaknya Arya Wiraraja, yaitu Nambi dan Ronggolawe, serta para dan pejuang-pejuang yang lain, misalnya Haryotada. Akhirnya semuanya setelah berhasil dengan baik dan berdirilah kerajaan Mojopahit, maka Raden Wijaya tidak melupakan sahabat-sahabat yang ikut berjuang. Tetapi terkadang pembagian jabatan yang diberikan kepada sahabat-sahabatnya, terkadang ada yang merasa kurang puas terhadap apa yang telah diberikan. Karena saat itu Arya Wiraraja sebagai sesepuh dan orang yang dianggap aktor di dalam melakukan sebuah penyerbuan terhadap Kediri dan aktor pendirian kerajaan Mojopahit, sudah ditawari jabatan sebagai Mahapati oleh Raden Wijaya. Tetapi Arya Wiraraja, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja, apabila nanti bisa memenangkan, bisa mengusir orang-orang Cina, bisa meruntuhkan Kediri, maka ada pembagian wilayah, yaitu wilayah sebelah timur akan diberikan kepada Arya Wiraraja dan Raden Wijaya di sebelah barat. Kemudian setelah ditawari sebagai jabatan Mahapatih di kerajaan Mojopahit, maka Arya Wiraraja lebih memilih untuk membangun tempat tinggalnya, yaitu kelahirannya, yaitu di Lumajang. Oleh sebab itu, beliaunya menginginkan kembali ke Lumajang dan menitipkan anaknya Nambi untuk menggantikan kedudukannya sebagai patih di Mojopahit. Dan itu bisa dimengerti oleh Raden Wijaya. Kemudian kedudukan Mahapatih dipegang oleh Haryotada karena beliau lebih senior, lebih tua, dan pemikirannya lebih matang. Dan juga beliaunya juga ikut gigih berjuang mendirikan kerajaan Mojopahit. Kemudian Lembusoro, yaitu adik dari Arya Wiraraja, diangkat menjadi adipati di Daha atau Kediri. Kemudian anaknya Arya Wiraraja yang ditunjuk Arya Wiraraja untuk menggantikan kedudukannya, yaitu Nambi, maka Nambi diangkat menjadi patih
di kerajaan Mojopahit. Sedangkan adiknya, yaitu Ronggolawe, kemudian diangkat menjadi adipati di Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian ada seseorang yang namanya Dia Halayuda. Dia Halayuda adalah anaknya Kulub Kuda. Siapa Kulub Kuda itu? Kulub Kuda adalah adik dari Lembutal, yaitu putra dari Mahisa Campaka. Sehingga Kulub Kuda dengan Raden Wijaya adalah paman. Karena Raden Wijaya adalah putra dari Lembutal. Nah, Halayuda adalah anak dari Kulub Kuda. Tetapi yang sebenarnya bukan. Tetapi banyak orang di Mojopahit mengetahui bahwa Dia Halayuda adalah anaknya Kulub Kuda. Tetapi yang benar adalah Kulub Kuda menyelamatkan Halayuda yang saat itu masih kecil, yaitu anak dari Joyo Katwang. Kemudian dibawa ke Mojopahit. Kemudian setelah Kulub Kuda diangkat Raden Wijaya menjadi Bupati Sumenep di Madura. Akhirnya Kulub Kuda pindah ke Sumenep menjadi adipati, dan dibawalah Dia Halayuda, dan sepertinya diakui sebagai anaknya. Padahal sejatinya Dia Halayuda adalah putra dari Joyo Katwang dan Turuk Bali, yang mana Turuk Bali ini adalah adik dari Prabu Kertanegara. Sehingga secara garis keturunan memang Dia Halayuda, baik ditinjau dari segi keturunan ayahnya maupun ibunya, adalah keturunan darah-darah biru dan kelas tinggi. Pemirsa dimanapun Anda berada, nah akhirnya atas dasar itu kemudian Raden Wijaya memberikan kedudukan sebagai orang penting di kerajaan Mojopahit, sebagai seorang temenggung yang membantu pemikiran-pemikiran, dan lebih khusus lagi sebagai penasehat Raden Wijaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pembagian kedudukan pangkat para sahabat-sahabat Raden Wijaya ini dipakai oleh Halayuda untuk mengadu domba. Karena Ronggolawe ditemui dan dihasut oleh Dia Halayuda bahwa Ronggolawe yang dijadikan adipati di Tuban itu merupakan sebuah pembuangan Ronggolawe supaya tidak dekat-dekat di kerajaan atau di dalam istana Mojopahit. Karena mestinya yang lebih pantas untuk menduduki sebagai seorang patih bukanlah Nambi, tetapi Ronggolawe. Hasutan ini rupa-rupanya termakan oleh Ronggolawe. Karena sebelum ada hasutan itu, Ronggolawe kebetulan punya perasaan yang sama, bahwa dirinya diangkat menjadi adipati di Tuban ini seakan-akan dijauhkan dengan Raden Wijaya, dan seakan-akan dirinya itu dibuang. Nah, kebetulan apa yang disampaikan oleh Dia Halayuda ini ada kesamaan dengan apa yang dirasakan. Tetapi bagi Ronggolawe hal itu tidak begitu dihiraukan.
Tetapi Ronggolawe saat berbicara dengan Halayuda mengatakan bahwa sebenarnya yang lebih pantas untuk menjabat sebagai seorang patih di Mojopahit bukanlah Nambi kakak saya, tetapi orang yang tepat dan pantas adalah paman saya, yaitu Lembu Sora. Oleh sebab itu, pengangkatan Nambi sebagai seorang patih di Mojopahit itu sebetulnya adalah ngelangkai orang tua. Mestinya pamanlah yang lebih pantas menduduki sebagai seorang patih di Mojopahit, bukan Nambi. Lagi pula, jasa-jasa dari paman, yaitu Lembu Sora, lebih unggul dan lebih tinggi, lebih banyak apabila dibandingkan dengan Nambi. Pemirsa dimanapun Anda berada, nah ternyata hasutan-hasutan ini sudah mulai meresap, merambah ke dalam hati dan pikiran dari Ronggolawe. Akhirnya ketika setiap tahun secara rutin kerajaan Mojopahit melakukan penghadapan atau pasowanan, yaitu bertemunya para kawulo, Nayoko, Projo, Tomo, orang-orang penting, terutama orang-orang yang menguasai wilayah, maka datang dan memberikan upeti sebagai tanda tunduk kepada kerajaan. Ternyata Ronggolawe lalai tidak melakukan penghadapan atau pasowanan ke kerajaan Mojopahit, sehingga hal itu menimbulkan sebuah teka-teki dan menimbulkan spekulasi-spekulasi, dan itu memang yang diinginkan oleh Halayuda. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya terus menghasut bahwa Ronggolawe yang tidak menghadap kepada raja saat terjadi penghadapan atau pasowanan agung ini dianggap oleh Patih Halayuda merupakan sebuah kesalahan dan bisa dikatakan sebagai pemberontakan. Tetapi Raden Wijaya sangat bijaksana, tidak tergesa-gesa menuduh orang seperti itu. Apalagi Raden Wijaya tahu bahwa Ronggolawe memiliki jasa yang begitu besar terhadap berdirinya kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu, diperintahkannya Lembu Sora untuk mengetahui sebab-sebab Ronggolawe tidak melakukan penghadapan. Ternyata Ronggolawe memang benar-benar sakit saat melakukan latihan-latihan, kemudian terjatuh dari kuda sehingga kakinya terkilir, bahkan kedua-duanya, sehingga begitu sakitnya kaki ini masih dalam proses penyembuhan, sehingga tidak bisa melakukan penghadapan. Tetapi Patih Halayuda terus melakukan penetrasi, tekanan-tekanan. Sekarang yang ditekan adalah Nambi, kakaknya. Maka Nambi dihasut agar melakukan pressure kepada adiknya, sehingga seakan-akan Nambi ini diperintah untuk menekan adiknya agar segera menghadap ke Raden Wijaya secara pribadi untuk minta maaf karena tidak melakukan penghadapan. Akhirnya Nambi terpancing juga mengirim surat kepada adiknya yaitu Ronggolawe, dan di dalam suratnya ini ada kata-kata yang sifatnya mengancam dan sifatnya memberikan nasihat tetapi begitu keras. Akhirnya Ronggolawe tersinggung dengan kakaknya yaitu Nambi. Akhirnya Ronggolawe demi harga dirinya, akhirnya Ronggolawe mengumpulkan kekuatan dan akhirnya pergi
bersama dengan ratusan orang prajurit Tuban untuk melabrak kakaknya. Dan ini merupakan kesempatan bagi Halayuda untuk menuduh Ronggolawe melakukan pemberontakan. Sebenarnya adalah Ronggolawe ingin menemui kakaknya dan ingin memberikan pelajaran kepada kakaknya. Tetapi Ronggolawe lupa bahwa hal itu bisa memicu, bisa dituduh kalau perbuatannya itu adalah melawan hukum dan bisa dituduh sebagai pemberontakan. Akhirnya Patih Halayuda memerintahkan kepada Nambi untuk menghadapi yaitu adiknya. Maka pertempuran pun tidak bisa terhindarkan. Dan saat itu Nambi juga sudah berusaha mendatangkan pamannya yaitu Lembu Suro agar memberikan nasihat, tetapi terlambat. Pertempuran sudah terjadi. Walaupun Lembu Suro sudah hadir, tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi pertempuran antara pasukan Tuban dengan pasukan Mojopahit di Jombang. Karena jumlah pasukan Mojopahit lebih besar, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan ratusan orang dari Tuban. Akhirnya Ronggolawe terus didesak mundur, terus mundur dan mundur, sampailah di sebuah tepi Bengawan Berantas. Akhirnya sudah sulit untuk melakukan lari mundur karena terhalang oleh sungai besar yaitu Kali Berantas. Maka ditambah berat terjadilah sebuah pertempuran hebat antara pasukan Mojopahit dan pasukan Tuban. Kemudian karena Ronggolawe sudah begitu banyak menguras tenaganya untuk melakukan perlawanan terhadap prajurit-prajurit Mojopahit yang sepertinya tidak pernah habis-habis karena jumlahnya begitu banyak. Tentu saja Ronggolawe kehilangan tenaga, kehabisan tenaga, kehabisan napas. Akhirnya di saat-saat kritis seperti itu, Ronggolawe kemudian dihadapi oleh Kebu Anabrang. Karena pertempuran satu melawan satu sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Tetapi tenaga Ronggolawe yang sudah terkuras habis menghadapi Kebu Anabrang yang masih fresh, masih segar tenaganya, maka dengan begitu mudah Ronggolawe bisa dikalahkan oleh Kebu Anabrang. Tetapi sayang, Kebu Anabrang sepertinya tidak cepat-cepat menghabisi Ronggolawe yang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Justru dibuat mainan seakan-akan dipermalukan dan disiksa, dibunuh secara pelan-pelan oleh Kebu Anabrang. Dan hal itu dilihat dengan mata kepala pamannya yaitu Lembu Suro. Tidak tega keponakannya dibuat seperti itu. Oleh sebab itu, sebagai seorang prajurit, apabila musuh dalam keadaan sudah tidak berdaya, maka cepat kalau memang mau dibunuh. Atau kalau memang tidak dibunuh, maka ditawan. Tetapi ini tidak. Kebu Anabrang seakan-akan mempermalukan dan membunuh Ronggolawe secara pelan-pelan. Oleh sebab itu, didatangilah Kebu Anabrang oleh Lembu Suro dan diingatkan. Tetapi sayang, peringatan yang dilakukan oleh Lembu Suro ini ditanggapi oleh Kebu Anabrang sebagai sebuah pembelaan paman terhadap keponakan. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Kebu Anabrang dan Lembu Suro. Tetapi Lembu Suro tidak punya niat untuk membunuh Kebu Anabrang.
Tetapi Kebu Anabrang yang melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Lembu Suro, sehingga Kebu Lembu Suro terpaksa melakukan perlawanan juga. Dan perlawanan ini berakhir dengan terbunuhnya Kebu Anabrang. Setelah itu, pemberontakan Ronggolawe sudah dinyatakan selesai. Sehingga pada tahun 1295, Ronggolawe wafat ditambah beras dan jasadnya kemudian dibawa ke Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, 5 tahun kemudian, Halayuda mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengadu domba lagi. Karena kematian Kebu Anabrang seakan-akan tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memperhatikan, sehingga dianggapnya seperti Kebu Anabrang ini tidak berharga. Oleh sebab itu, Halayuda kemudian mencari anak dari Kebu Anabrang, yaitu Mahisa Taruna. Kemudian Mahisa Taruna dihasut agar menuntut kepada raja, minta keadilan terhadap meninggalnya orang tuanya, yaitu Kebu Anabrang. Karena di belakangnya disupport oleh Halayuda, maka Mahisa Taruna berani. Dan di saat terjadi sebuah persidangan di hadapan Raden Wijaya, maka begitu beraninya Mahisa Taruna menyindir raja dan para pembesar yang ada di Mojopahit, yang mengatakan bahwa jasa-jasa orang tuanya seakan-akan tidak dihargai. Padahal Kebu Anabrang juga seorang pejuang, sama dengan Lembu Suro, sama dengan yang lain, ikut mendirikan kerajaan Majapahit. Tetapi kematiannya tidak ada yang mengurus. Padahal ini bukan kematian disebabkan karena perang, tetapi kematian Kebu Anabrang adalah dilakukan oleh kebencian Lembu Suro karena membela keponakannya, yaitu Ronggolawe. Dan ini rupa-rupanya ada kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk menutup-nutupi, sehingga keadilan tidak bisa ditegakkan di Mojopahit. Sehingga kematian dari Kebu Anabrang ini tidak ada yang memberikan keadilan. Oleh sebab itu, saya sebagai seorang anak, maka menuntut keadilan orang tua saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raden Wijaya tersinggung dengan kata-kata itu. Tetapi Raden Wijaya juga bisa menahan diri. Akhirnya diputuskan Lembu Suro dicopot dari jabatannya dan ditunggu apa keputusannya akan diantarkan ke Kediri berupa surat keputusan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah Raden Wijaya meminta pertimbangan kepada Mahapatih Aryotada dan juga kepada Halayuda, kemudian Raden Wijaya mendapatkan masukan bahwa mengingat jasa-jasa dari Lembu Suro, maka sebaiknya tidak dihukum mati, tetapi cukup dicopot jabatannya dan kemudian dibuang ke sebuah tempat yang jauh. Maka diusulkan dibuang keluar Jawa, yaitu ke Palembang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya surat keputusan terhadap
lembu soro sudah dibuang dan surat itu diantarkan oleh Halayuda ke Kediri. Kemudian setelah di Kediri, lembu soro dihasut oleh Halayuda bahwa keputusan itu katanya tidak mencerminkan sebuah keadilan. Mengapa harus dibuang? Cukup dicopot jabatannya, sudah selesai. Tidak pakai tambahan, yaitu dibuang. Apalagi dibuang sampai ke Sumatera, sampai ke Palembang. Ini merupakan sebuah penghinaan. Ini merupakan hasutan dari Halayuda kepada lembu soro. Lembu soro sebagai seorang patriot, dia tidak terima kalau dia itu dibuang. Apabila dicopot jabatannya, itu dia mengakui, dia menerima. Tetapi kalau dicopot jabatannya dan dibuang sampai keluar Jawa, ini merupakan penghinaan. Oleh sebab itu, lembu soro tidak terima dan ingin memohon kepada Raden Wijaya agar pembuangan ke Palembang itu diganti dengan hukuman yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pada tahun 1300 datanglah lembu soro yang didampingi oleh Gajah Biru dan Rakrian Demung untuk menghadap Raden Wijaya. Tetapi lagi-lagi Halayuda menghasut kepada para pemimpin yang ada di kerajaan Mojopahit, yaitu Nambi. Nambi diberitahukan bahwa tidak lama lagi akan datang, yaitu lembu soro yang akan menuntut kepada Raden Wijaya karena tidak terima terhadap keputusan raja. Dan oleh Patih Halayuda saat itu, Nambi diperintahkan agar jangan sampai lembu soro itu bisa masuk ke pintu gerbang, karena itu berbahaya. Akhirnya pemirsa, datanglah lembu soro yang didampingi oleh sahabatnya, yaitu Gajah Biru dan Rakrian Demung. Dan benar, di depan pintu Majapahit di bagian barat sebagai pintu utamanya, maka sudah dihadang oleh Nambi dan pasukan Majapahit. Setelah terjadi perang mulut antara paman dan keponakan, karena Nambi mempertahankan tidak boleh masuk, sedangkan pamannya memaksa untuk masuk, maka terjadilah sebuah tragedi yang luar biasa. Akhirnya Nambi memerintahkan prajurit untuk menangkap lembu soro, kemudian Gajah Biru dan Rakrian Demung. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya lembu soro, Gajah Biru dan Rakrian Demung mempertahankan harga dirinya. Dan 3 orang ini akhirnya menjadi korban hasutan dari Patih Halayuda, dan mereka bertiga mati dalam mengenaskan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Maka ikutilah cerita selanjutnya pada episode berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.